Dari Computex 2026 Taipei, saya Jun, dan hari ini saya ada di sarang burung, bre. Ya, ini adalah yang di-highlight sama Gigabyte di Computex tahun ini, seri Infinity. Dimana untuk GPU-nya, waduh nggak kelihatan, banyak kacanya nih. Nanti kita cari yang bisa lebih kelihatan lah ya. Ini untuk seri RTX 5080 dan 5090, termasuk di sebelahnya ini adalah motherboard yang seri Infinity. Ini X870. Nah, untuk motherboardnya sendiri, ini dia seri Infinity-nya ada dua, bre. Yang satu yang ini, yang satu lagi kita kesana keren banget. Nah, ini adalah motherboard X870E Aorus Infinity Next. Dimana desainnya, coba dilihat deh, cakep banget, bre. Ini adalah motherboard yang lubang-lubangnya itu adalah 3D printed metal. Dibikin lubang-lubang untuk udah bisa ditebak pastinya, agar pembuangan panasnya bisa lebih efisien. Dan kalau dilihat di situ, tuh, yang nongol itu adalah cooler untuk SSD, bre. Jadi kalau kamu punya SSD yang panas, pakai itu, harusnya bisa jadi super adem. Nah, ini adalah seri Infinity yang satu lagi, casing Aorus C510 Glass Infinity. Jadi ceritanya ini adalah casing MATX pertama dari Gigabyte, tapi bukan hanya MATX biasa. Ada banyak yang spesial, salah satunya bisa kamu lihat di sini, ini adalah layar, bre. Jadi udah ada bawaan layarnya, dia layar gaming pastinya, 165 Hz Full HD. Dan ini layarnya bisa dipindah dari sini, bisa dipindah ke panel yang satunya. Dan ini casingnya walaupun kelihatan kecil, tapi dia lega banget. Dia bisa dipasang GPU tebel lah, GPU tebel dan panjang 3 slot. Ntar kita lihat baliknya nih. Oke. Kita lihat dari sini, buset berat banget, bre. Gila, berat banget karena isinya adalah RTX 5090 Infinity juga, coy. Astaga, tapi keren banget sih ini. Buset. Nah, ini tadi kacanya bisa dipindah, diganti jadi layar di sini. Yang ini adalah monitor terbaru dari Gigabyte, ada dua, ini dan satu lagi, kita bahas satu-satu aja. Ini adalah Aorus Elite FO32U24GP. Buset, kenapa sih kalau bikin nama monitor mesti sepanjang ini, yang pendek kenapa ya? Yang pasti ini 32 inci 4K dan dia ada dual mode, bre. Jadi bisa satu kali pencet, kamu bisa Full HD 480 Hz dan bisa Full HD 480 dan 4K 240 Hz. Dia OLED udah, jadi response time-nya udah pasti nyaris instan dan warnanya juga nggak ada yang bisa dikomplain lah kalau dari OLED kayak gini. Ini bakal masuk Indonesia lah pastinya. Nah, yang ini adalah versi 27 inci Aorus Elite FO27Q54G. 27 inci QHD 4th Gen Tandem OLED dan ini dia dual mode juga. Kalau QHD dia bisa jalan 540 Hz dan kalau Full HD bisa 720 Hz. Buset. Ini kamu mau main kompetitif kayak gimana juga asik banget ini. Ini juga enak banget nih keyboard sama mouse-nya. Aorus K10 Infinity, Aorus M10 Infinity. Berarti ini keyboard dan mouse gaming, bre. Ini baru saya pegang aja tadi rasanya udah enak banget nih. Glide-nya. Nah, ini keyboardnya. Ini touchscreen nggak sih? Dia ada layarnya sih di sini. Yang tadi di sana ada touchscreen-nya, cuma yang ini saya nggak tahu gimana nyetingnya. Tapi yang pasti seri Infinity-nya lengkap. Motherboard, GPU, casing, sampai peripheralnya juga ada. Lanjut lagi. Next, ini adalah line up laptopnya Gigabyte. Ada 1, 2, 3, 4 line up yang udah dipastikan akan masuk Indonesia. Paling nggak di bulan Juli besok. Dari yang paling ujung sini aja. Ini adalah seri Aorus Master. Ini ceritanya adalah seri tertingginya ya. Yang ini adalah Aorus Master. Nah, kalau diperhatiin, ini nanti di semuanya bakal ada. Di sini ada satu tombol. Jadi ini tombolnya namanya adalah tombol Gmate. Gmate ini dia software AI-nya Gigabyte. Jadi kalau kita pencet Gmate, dia akan buka ini nih.
Ada yang namanya Gmate Creator, ada namanya Gmate Coder. Jadi Creator ini dia untuk generate gambar, Coder berarti untuk coding gitu ya. Nah, salah satunya yang tadi udah sempet jalan itu ini. Ini semua jalan lokal. Jadi kamu tinggal apa namanya? Pilih di sini dari text to image. Mana ini ya? Coba kita buka dari awal ya. Nah, ini. Dia loading dulu creatornya. Kenapa kok fitur kayak gini jadi sangat berguna? Karena sekarang kita banyak melakukan generate gambar pakai layanan online. Kalau gratisan ada batasnya, sehari cuma berapa gitu ya. Nah, kalau lokal gini gratis bre. Jadi bisa text to image, bisa image to image, dan modelnya juga ada banyak. Jadi tinggal start creating nih contohnya, dia akan loading. Agak lama karena memang ini AI lokal, beda sama yang online di mana mereka pakai superkomputer gitu ceritanya ya. Nah, ini dari Gmate, termasuk di sini kita bisa lakukan banyak hal, bisa bikin profile, mau silent, balance, performance. Terus juga di sini kita bisa kalau pengen hemat daya bisa matiin discrete GPU-nya. Oh, tapi harus restart, nggak usah lah. Jadi pengaturan performance segalanya bisa pakai Gmate ini. Nah, yang dua ini adalah seri yang di bawahnya. Ini seri Aero. Jadi kalau tadi Aorus itu yang Aorus Master ada yang tertinggi, ini agak di bawahnya dan ini fokusnya adalah untuk kreator. Secara spek sebenarnya sama-sama keren. Ini udah pakai RTX 5070 juga. Tapi ini desainnya dibikin nggak segahar yang itu, jadi lebih manis. Jadi kalau kita lihat di sini, tuh minimalis. Dan ini sebenarnya untuk seri Aero ini adalah yang punya desain dua warna. Jadi yang ini adalah grey, yang satu lagi putih. Tapi ini dua-duanya grey. Jadi para kreator nanti bisa milih nih, mau yang putih atau yang grey. Kalau yang ini udah jelas seri gaming bro. Bodinya lebih gede dan walaupun let's say speknya bisa sama, tapi kalau seri gaming dengan body yang lebih gede, dia coolernya juga akan lebih bagus. Jadi untuk gaming performance-nya juga harusnya akan lebih apa ya? Lebih lancar kalau nge-game sih ya, lebih konsisten. Oke, asik juga. Layarnya juga gede banget nih. Ini berapa nih? Oh, ini pakai RTX 5080. Layarnya 18 inch, bre. Buset. Pas banget nih lagi pakai ini. Tapi udah pasti, kalau yang kelas gaming kayak gini, harganya bakal lebih tinggi dari yang lain. Jadi kalau kamu butuhnya adalah laptop yang terjangkau, di sebelah sana ada seri Eagle. Ini Eagle series dari Gigabyte. Jadi ini adalah versi budgetnya. Tapi walaupun dibilang budget, tetap aja kamu bisa milih spek ya. Dimana ini speknya lumayan bre, udah pakai Ryzen 5, pakai GPU-nya up to RTX 4050. Jadi walaupun nggak kenceng-kenceng banget untuk nge-game, masih cukup lah. Dan yang pasti desainnya juga bagus banget. Dari sini kelihatan minimalis, nggak terlalu banyak ornamen, nggak kelihatan gahar, kelihatan manis gitu ya. Dan kalau ditutup, cakep bre. Tulisan Eagle-nya nih, eye catching. Nah, yang ini adalah seri kayu-kayu, bre. Ini adalah motherboard seri wood. Kalau kemarin kita udah sempet ngerakit pakai yang dark wood ya. Nanti kita lihat di sebelah sana ada. Jadi dia modelnya, buset ini cakep banget sih. Minimalis, ada ornamen kayunya. Dan ternyata waktu kemarin saya ngerakit baru ada motherboardnya doang. Sekarang udah banyak, bre. Lanjut ke sana. Dari power supply juga udah ada yang seri wood. Yang putih ada, yang hitam dark wood juga ada. Nah, tambah lagi nih. GPU-nya Infinity yang udah spesial. Sekarang Infinity-nya pakai wood lagi, bre. Buset, keren banget sih ini. Dan yang hitam tentu saja ada. Ini adalah RTX 5080 ya. Nah, yang hitam lagi dipegang sama masnya tuh. Itu Infinity Dark Wood. Ini yang kemarin udah dirakit. X870E 3D Dark Wood. Nah, sayangnya casingnya belum ada. Jadi kalau dirakit, ini salah satu hasilnya kayak gini. Tapi ini casingnya bukan dari Gigabyte, ini dari Noctua.
Dan yang di sebelah sana ada yang hasil jadinya lebih keren lagi. Nah, ini adalah yang seri semuanya udah dibikin kayu. Cuma sayangnya ini custom. Jadi base-nya adalah casingnya Aorus C400 Glass. Tapi di sini di custom dikasih ornamen kayu, bawahnya juga, terus ini dalamnya juga. Terus di expose nih kayu dari power supply-nya tadi, dark wood-nya. Terus ini juga semuanya dark wood, coolernya juga custom. Buset, ini cakep banget. Dan inilah versi terangnya, versi wood yang bukan dark. Gila kan? Cakep banget. Ini ya sayangnya sekali lagi, ini casingnya juga custom. Base-nya adalah Gigabyte C500 Panoramic Stealth Ice. Tuh. Jadi dia awalnya nggak ada kayunya, di custom kasih ornamen. Ini ada magnetiknya di sini. Oh, cuma ditempel doang, bre. Ditempel di mesh-nya. Bisa gitu ya? Nah, ini juga, dalamnya juga. Buset, cakep banget sih ini. Semoga aja abis ini nambah ya. Kalau yang lainnya udah ada versi wood-nya, harusnya sih bentar lagi casingnya juga ada kali ya. Nah, yang ini adalah maskot waifu baru dari Gigabyte, bre. Ari namanya. Dan udah ada, ini motherboard B850 Aorus Elite P Ice ini dia udah rilis di Indonesia. Sisanya abis ini bakal dirilis. Jadi, untuk sementara motherboardnya hanya ada yang seri B aja, yang chipset Z belum ada. GPU-nya baru 5080. Ini, cakep bre. Buat yang lagi cari waifu, silahkan bisa nabung dulu gitu ya. Nah, ini motherboardnya yang baru. Ini dia udah lebih cakep lagi. Ada LED-nya di sini. Fotonya si Ari lagi ngapain coba tuh dia. Dan kalau mau dilengkapin, peripheralnya juga ada. Keyboard, mouse, cuma sayangnya casingnya masih custom. Jadi casingnya belum versi Ari yang official. Ini keyboardnya, ini kayaknya touchscreen deh ya. Soalnya ini ada bekas dipegang-pegang orang, ada banyak banget. Cuman lagi nggak nyala nih, baterainya habis kali ini. Ya, tapi ini adalah seri Infinity yang tadi di awal udah kita lihat. Tapi yang ini adalah versi Special Edition Ari. Nah, kalau biasanya tiap kali ada pameran komputer, kita nyari GPU, hardware gitu ya, motherboard, GPU, dan yang lain-lain. Untuk kali ini, ya memang belum ada perkembangan signifikan karena kita tahu memang belum ada teknologi terbaru. Sampai hari ini untuk AMD juga masih X870, jadi cuma dibikin gimmick aja, ada versi Aero, ada versi Wood, Dark Wood, dan sejenisnya. Termasuk GPU juga sama, sampai hari ini juga masih RTX 50 series. Jadi mau nggak mau ya hanya akan dirilis versi yang coolernya lebih baru, mungkin clocknya lebih tinggi, dan sejenisnya. Termasuk di mana yang di-highlight di Gigabyte kali ini adalah Infinity Series. Itu dia tadi barang-barang baru dari Gigabyte di Computex 2026. Kelihatan bagus banget, tapi yang lebih penting adalah apakah mereka semua nantinya akan masuk ke Indonesia atau enggak. Yang pasti bakal ada yang masuk, bakal ada yang enggak, jadi kita doakan aja semoga lebih banyak yang masuk dibandingin yang enggak. Saya Jun dari Computex Taipei 2026.